skema pembiayaan JKN di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ini sebetulnya sekilas saja sih tentang sejarah Rumah Sakit Islam. Itu awalnya adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta, didirikan oleh Dr. Nadi dan kawan-kawan tahun 1967, kemudian diresmikan tahun 1971 oleh Presiden Soeharto, kemudian diserahkan ke PP Muhammadiyah tahun 1975. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sudah merupakan tipe B, usia sudah 43 tahun, akreditasi 16 pelayanan dan sudah lulus ISO 2000. Ini visi misinya, singkat saja, Rumah Sakit Islam sebagai rumah sakit kepercayaan masyarakat berfungsi sebagai pusat pendidikan kedokteran dan pusat pengkaderan masyarakatan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Misinya pelayanan kesehatan yang islami, profesional dan bermutu dengan tetap peduli kepada kaum duafa. Motonya bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Kemudian jumlah, langsung saja ke topik kita kali ini. Jumlah kunjungan poli ini datanya diambil dari Januari dan Februari 2015. Poliklinik paru dewasa, paru dan poliklinik anak Januari 2015 datanya dari seluruh kunjungan 538 di bulan Januari dan Februari 506. Untuk poliklinik anak 2211 di bulan Januari dan 2351 di bulan Februari. Untuk jumlah pasien TB kasus baru bulan Januari untuk paru Januari 2015 itu 48 kasus, persentasenya 8,9 dari seluruh kunjungan. Untuk di bulan Februari 31 atau 6,1% dari seluruh kunjungan. Untuk poliklinik anak kasus TB kasus baru 14 kasus di bulan Januari atau 0,6% dari seluruh kunjungan, dan di bulan Februari 10 kasus atau 0,4% dari seluruh kunjungan. Tarif per pasien untuk penegakan diagnosis TB paru dewasa, untuk pemeriksaan penunjangnya yang dilakukan sesuai dengan clinical pathway di sini adalah hematologi rutin itu 60.000, pemeriksaan LED 18.000, SDOT SGPT masing-masing 51.000, pemeriksaan sputum BTA 3 kali 138.000, untuk radiologi toraks 205.000, sedangkan farmasi itu 22.185 dengan catatan obat selama 7 hari. Jadi total untuk satu orang pasien itu 545.185. Sedangkan tarif pemeriksaan penunjang dan farmasi untuk kasus anak, TB anak itu totalnya kurang lebih 594.200 dengan ada uji tuberkulin sebesar 199.000 dan farmasi 10.200 untuk pengobatan selama 7 hari. Untuk kendala dan solusi yang kami hadapi di Rumah Sakit Islam, yang pertama, pasien tidak bersedia dirujuk balik ke puskesmas di lokasi rumah dengan berbagai alasan. Kemudian solusi dari kami sejauh ini adalah memberikan edukasi mengenai peraturan BPJS, kemudian program TB yaitu program nasional dan pengobatannya sama di puskesmas sudah tersedia di seluruh Indonesia, dan juga sebetulnya pasien mendapat benefit yaitu dari biaya mungkin transportasi lebih dekat, lebih murah seperti itu. Kemudian kendala yang kedua, prasepan belum sesuai formas dan formularium rumah sakit oleh dokter. Jadi ini sangat bergantung kepada individu dokternya. Solusi yang kami berikan adalah dilakukan sosialisasi kembali. Kemudian dokter juga diberikan rapor
setiap bulan atau semacam gambaran tentang farmasi dan pemeriksaan penunjang serta biaya, bahwa selama ini sesuai dengan pembiayaan BPJS itu ada kasus yang digolongkan sebagai resipien maupun donor. Selanjutnya, kendala yang kami hadapi, pasien komplain terhadap pemberian terapi yang menurut aturan BPJS maksimal 7 hari. Jadi jelas pasien harus bolak-balik seperti itu, sementara untuk dirujuk kembali pasien tidak mau. Solusinya kami terus memberikan edukasi tentang aturan BPJS ini. Ini gambaran di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih untuk pendaftaran dan SPP. Iya, SPP. Iya, kita udah punya mesin. Jadi berdiri di situ. Kenapa? Untuk membantu. Ya, ada petugas di situ. Ada petugas untuk membantu bila pasien ada kesulitan. Kemudian ini ruang tunggu pasien. Kita sudah ada Jin Expert, bantuan dari ya. Nah, ini sangat membantu sekali dokter sehingga lebih cepat dan ini gratis. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk nyambung mungkin sama dengan yang dari Rumah Sakit Cempaka Putih. Masalahnya mungkin hampir sama. Dan yang jadi masalah di rumah sakit adalah untuk pemeriksaan penunjang. Seperti pemeriksaan 3 kali, torak, makhluk tes sama tadi. Kemenkes pun juga menggunakan dari laboratorium darah, rutin kimia darah, itu semua tidak masuk. Nah, sedangkan itu semua kalau di rumah sakit pemerintah materialnya beli sendiri, pegawainya bayar. Rumah sakit semua tenaganya bayar, alat-alatnya beli, material habis pakai juga harus beli. Dan itu kalau tidak di cover juga tidak akan masuk, karena tidak masuk grouping ya, kemungkinan enggak. Maksudnya BPJS ya bagus, 165 oke, tapi ya rasanya agak kurang rasional menurut saya. Tapi kalau menurut yang lain rasional juga nggak apa-apa. Tapi tidak rasional. Kontrol hasil laboratorium pasien, misalnya ini pembicaraannya ya TB kan ya. Hari ini kita diagnosa sebagai pasien suspek TB, kita berikan untuk periksa BTA 3 kali, siang ini sekali, besok pagi 2, dan penderita karena ada kecurigaan mungkin pulmonya atau ada bising atau suara napasnya sudah menurun, kita mintakan dengan pemeriksaan ronsen. Kemudian pasien harusnya menunjukkan hasil lab itu besok pagi atau lab-labnya 2 hari lagi. Atau kalau misalnya anak-anak lebih parah lagi, mantu tes 2 hari harus kontrol. Tapi Bapak Ibu kami kira sudah lebih paham dari saya. Satu, kalau manajemen tidak senang dulu aja jadi kepala saya ingin turun. Itu dianggap satu paket sebelum pasien itu kontrol. Betul kan ya? Jadi cuma hari ini kontrol, besok pagi suruh kontrol, ya sudah tidak dapat apa-apa. Tetap seliwirannya ya seliwiran yang kemarin. Jadi itu tidak, kalau itu di rumah sakit ya agak berat, tapi tidak apa-apa, wong itu sistemnya kita terima saja. Ini ya kenyataan yang kami alami. TB dengan efek samping obat ini lebih parah lagi, karena pemeriksaan penunjang tadi dari Kemenkes juga sudah menggunakan sama kan Bu ya. Kemudian pemeriksaan darah rutin, kimia darah atau ronsen juga sama, juga tidak termasuk. Berikutnya TB dengan penyakit penyerta, perlu pemeriksaan penunjang, baik itu darah rutin, kimia darah juga tidak masuk. Tidak bisa 1 hari atau tadi
Tidak bisa umumnya satu hari itu satu poli tidak bisa. Misalnya contoh kasusnya orangnya diabetes, CKD, CVE, TB. Dia kalau satu hari itu suruh kontrol 4 poli atau 5 negatif, itu jelas nggak nutut kalau di rumah sakit pakainya. Maunya sih satu hari, tapi rasanya tuh tidak mungkin. Jadi pelaksanaannya akhirnya juga pasiennya kontrol besoknya, kontrol besoknya, kontrol besoknya, atau nanti hari ke-7 opname lagi, itu masih lumayan kalau cuma opname. Lebih parah lagi pasiennya malah tidak balik karena sudah pulang ke rumah, karena sudah kecapean bicara. Demikian juga nanti kontrol, ini terutama yang kasus-kasus yang berat, yang kasus misalnya yang jantung-jantung, yang dekom, yang neuro, yang perlu obat-obatan ini, kalau itu diberikan semua dalam 1 bulan, jelas menghabiskan urut neuro waktu presentasi di rumah sakit menghabiskan hampir 1 juta, itu hanya dari 1 poliklinik. Tidak diberi pasien itu nanti reopname, diberi rumah sakit Tombok, dirujuk balik. Sebenarnya rumah sakit juga nggak seneng kalau begitu. Dirujuk balik, pasiennya juga datang lagi ke rumah sakit karena obat itu di fasilitas primernya juga tidak. Itu ceritanya begitu, tapi sumonggo karena nanti Kemenkesnya juga ada, dari BPJS juga ada, tetapi itulah realita hidup yang dialami pasien. Belum lagi kalau pemeriksaan kultur dan sensi, gene expert dan lain-lainnya, itu jelas. Nah, okay. Pasien pun sebenarnya sudah tahu yang biasanya dulunya dari pasien B, askes itu sudah merasa boleh tombok, saya mau iur dan lain sebagainya. Tapi ya kita memang kita tunjukkan sesuai aturannya, tidak boleh iur, tidak boleh minta resep obat. Jadi monggo Bapak Ibu obatnya saya karena kita terus terang ya sudah jalan buntu, diiur nanti rumah sakitnya disalah. Tidak diiur kita tahu itu obat-obatnya nyuwun sewu kayak obat aja gitu. Bukan saya nyalahkan obatnya enggak, tapi kalau sakitnya multiple seperti itu jelas enggak rasional lah ya. Kalau 165, bukan saya nuntut diberi 400 enggak. Tapi itu loh realitanya kalau kita di pelayanan kesehatan saat ini kita hadapi, sehingga hadapi pasien itu menemui kasus seperti itu. Goal penjelasannya bagaimana. Nah, tapi sebetulnya waktu BPJS ini belum dijalankan, pada waktu pertemuan APSR tahun 2013 di Jepang, waktu itu pas karena baru gemar-gemarnya kan pakai plang Indonesia gitu, saya diajak sama dokter Jepang itu ya karena BPJS dia tertarik mau dijalankan. Iya, iurannya berapa sekian, semua di cover. Iya, pasiennya tidak boleh iur, tidak. Dokter Jepangnya sampai bingung, Jepang saja gitu jawabannya, Jepang saja yang artinya dipuji sih Indonesia hebat karena apa, semuanya di cover oleh pemerintah gratis. Terus MBL Jepang saja yang majunya seperti ini, penduduk sini kalau berobat padahal dia dipotong pajak, bukan pajaknya, hanya untuk asuransinya itu sekitar 10% dari gaji selain pajaknya, itu saja masih suruh iur. Artinya tuh kebetulan kakak saya juga tinggal di sana, waktu dia bekerja pun dipotongi sekitar 10% karena dia termasuk asuransi yang cuma 10%, nek berobat ya iur. Sudah dipotong 10% waktu masih aktif bekerjanya. Karena ya kakak saya waktu itu kerja di sana kan juga nggak kaya-kaya banget ya. Pasti dia ikut yang asuransi yang termurah 10%. Lah setelah pensiun maupun waktu masih bekerja, kalau berobat itu masih suruh iur.
sampai sekarang pun memang dan ketat. Pasti dilewatkan paskes 1 kalau di sini tidak bisa nangani paskes 2 tidak bisa 3. Tapi tidak diumbar-umbar. Karena kakak saya juga punya penyakit jantung koroner, tiring, jelas itu tidak mungkin paskes 1. Sekali paskes 1 merujuk itu ke paskes 2 tidak bisa ke paskes 3 karena harus di ring, dia boleh berobat di situ. Jadi tidak bolak-balik dirujak-rujuk. Mulanya mungkin alasnya gak gundul juga, karena gak terlalu banyak kertas yang dirujak-rujuk. Sudah, karena itu sudah benar, ini memang kasusnya harus di paskes 3, dia dirujuk ke situ, diserahkan pengobatannya ke situ. Mestinya anggarannya yang dulunya jatuh ke puskesmas pasti dijatuhkan ke dijabut, diberikan ke rumah sakit. Itu pun masih iya. Makanya waktu itu dokter Jepangnya geleng-geleng, negara Indonesia hebat. Hebatnya itu karena negara yang maju aja masih suruh itu. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kebetulan kami berkutat di MDRTB. Jadi kalau MDRTB itu memang obatnya mahal. Kalaupun obatnya bisa masuk, risikonya adalah efek samping yang perawatannya juga sangat mahal karena biasanya lifestyle-nya sangat panjang dan risiko mortalitasnya di atas 50%, sehingga ya high risk ya high cost, tapi tidak banyak pasiennya. Nah, untuk kasus-kasus MDRTB sudah secara penuh ditangani oleh Global Fund. Tetapi pada saat pasien MDRTB ini pulang, kemudian ternyata dia punya penyakit DDM, seperti yang saya maksud, dehidrasi yang dehidrasi itu tidak di-cover. Jadi Global Fund hanya meng-cover yang MDRTB-nya saja beserta efek samping. Nah, pada kondisi seperti ini, BPJS kalau dimintai juga tidak mau, itu MDR kok. Nah, sehingga kita agak kesulitan. Karena kami coba membuat 2 register yang berbeda untuk pasien. Satu untuk registernya Global, yang satu untuk registernya BPJS, tapi tidak mencantumkan diagnosis MDR-nya. Tetapi apa yang terjadi bahwa pasien itu harus berkeliling-keliling, mulai dari puskesmas, naik satu level lagi, naik lagi sampai akhirnya kita dia di poli MDR. Sehingga memang itu bisa dijalankan, tetapi dia menulari banyak orang. Nah, sehingga kami mohon kebijakannya bagaimana penyelesaiannya untuk kasus-kasus MDR dengan komorbid seperti itu. Mungkin berkerjanya ada tambahan saya. Ya, kalau TB yang sampai di Sarsita itu seperti yang disampaikan dokter di situ tadi sudah begitu kompleks. Artinya kalau di Sarsita itu ditemukan TB tanpa komorbid atau tanpa penyakit lain, dan itu apalagi kasus baru itu kalaupun ada dikembalikan ke puskesmas. Jadi yang di Sarsita sebagai pasien tingkat 3 rumah sakit tipe A itu bisa kompleks itu untuk BPJS. Untuk yang A itu masih bisa dirawat bersama dengan yang bidang lain, itu relatif tidak ada masalah di baik untuk yang A tipe A. Jadi kalau mungkin kalau yang di Bethesda mungkin tadi agak kesulitan. Kalau yang selama ini jalan di Sarsita untuk yang dengan berbagai komorbid itu relatif tidak ada masalah. Sama ya ini tadi yang namanya MDR sudah berbagai macam penyakit, tetapi BPJS nggak mau karena ada sudah terdiagnosis MDR-TB. Nah, terus siapa yang nanggung, yang terus jadi kesulitan itu. Tapi saya
paham apa yang Ibu sampaikan dan Bapak. Memang yang ditanggung oleh GF atau Global Fund itu kan memang yang terkait dengan TB MDA. Kalau yang penyertanya pun tidak, yang hanya tercatat di dalam juknis itu gitu ya, yang saya tahu dari Bu Dini. Tapi ternyata ada yang hal lain banyak seperti itu yang ditolak oleh BPJS. Ini maaf, jadi saya terpikir tadi, apakah mungkin si pasien tadi didaftarin dengan penyakit yang terakhir dia kena gitu ya, supaya tercover oleh BPJS. Ini nakal-nakalan kita aja ya Pak ya. Kemarin kita Seperti itu, supaya ya tadi Ibu juga kan bikin dua gitu. Jadi saya aja pikir kalau memang tidak didaftarkan dengan yang terakhir dia kan juga tidak bohong juga kan? Iya, yang terakhir kan berarti kan. Bahkan secara teknis tadi itu untuk bikin rujukan Iya, jadi berjenjang. itu Iya. kewali, Nah. karena pasiennya harus present di sana, Iya. harus hadir, tidak boleh keluarganya itu. Ya, karena yang saya tahu memang yang di cover oleh GF adalah yang seperti itu, yang sudah ditentukan ini, dan mereka kan juga sudah mempunyai domain yang sudah baku ya, bahwa ini yang dibiayai ini, dan sudah punya juga SPO-nya untuk pengajuan klaimnya. Jadi memang tidak lari daripada SPO tersebut gitu. Nah, yang terjadi ternyata di luar, ya itu kan tergantung kondisi pasiennya, ternyata masih banyak juga yang penyerta-penyerta lainnya itu. Tapi yang saya tahu itulah yang ada di dalam juknis dan SPO yang sudah dikeluarkan. Seperti itu, kalau untuk pembiayaan. Nah, ini yang susahnya ini, belum apa-apa memang untuk di BPJS, kalau di BMDA langsung di-reject. Nah itu karena memang pengelompokan grouping penyakitnya itu juga memang belum ada untuk di BMDA. Untuk yang TB di layanan rumah sakit pun tidak jelas gitu. Jadi cuma TB dengan yang bakteri ya, itu ringan, sedang, dan berat, cuma itu saja. Dan tadi makanya saya tanya sama Ibu Ani, apakah mungkin orang yang menginput itu dia salah menginput atau nggak ngerti mau taruh di mana gitu loh, kan nggak. Ini pengalaman saya waktu di Gorontalo gitu, saya baca memang ya, di dalam inputan itu memang sebenarnya TB, tapi inputnya bukan TB gitu, karena sesuka-sukanya yang orang input. Oh, ini susah nih masukinnya ke sini, udah saya masukin ke sini saja gitu ya. Tapi kalau untuk tadi dia cari yang paling besar, enggak berpikir oh ini pembiayaan ini paling besar, klaimnya besar, enggak gitu. Cuma dia karena kebingungan cara inputnya masukin ke mana. Karena memang dari awal Inasebiji itu memang membingungkan untuk input. Seperti itu kali kenapa banyak permasalahan di lapangan. Untuk yang di BMDR memang kita masih ditanggung Global Fund. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau Global Fund sudah tidak ada, bagaimana dengan pasien-pasien di BMDR gitu. Karena kita tahu ternyata makin banyak, udah kayak gunung es gitu ya, yang ternyata kita pikir oh dari sini aja di pasien, ternyata dari yang lain-lain juga banyak. Bukanlah awalnya dari mana-mana, tiba-tiba dia kena di BMDR. Nah ini yang jadi masalah juga, PR buat kita untuk kesinambungan programnya. Makanya tadi Bu Ani nggak apa-apa deh, malah deh. Pokoknya tadi saya udah cari peluang gimana supaya bisa masuk ke dalam pembiayaan, karena memang kita kesulitan seperti itu. Dan kita akan mulai untuk membuat usaha baru pengelompokan penyakit, mencari gimana supaya di BMDR itu sedikit bagian mana lah yang bisa masuk ke dalam groupingnya emisi. Terus tadi mungkin saya mau tanya dari Rumah Sakit Islam. Bu, maaf udah ya, saya mau kembali ke Rumah Sakit Islam tadi. Ada perincian biaya tadi, ada pemeriksaan BTA SPS ya, BTA ya, dan dia juga dikenakan untuk foto toraks gitu. Sedangkan kan harusnya kalau sudah jelas dengan BTA, dia kalau sudah jelas misalnya dia jelas kan tidak memerlukan lagi foto toraks.
fototoraks gitu. Nah itu di sana 500 sekian itu kok include semuanya dengan fototoraks dan juga dengan BTA-nya juga. Kan kalau yang di fototoraks kalau misalnya dia BTA-nya negatif baru gitu. Tapi itu kok dalam satuan harga, satuan paket harga gitu. Ya, ya jadi betul Bu. Sebetulnya kalau sudah jelas positif nggak usah Iya, diulang. ya itu 500 sekian. Kan 500 sekian itu kan sudah dengan BTA 138 itu sudah 3 kali. Ini kan untuk diagnosa aja kan, sekali kan, 1 kali. Tapi ada radiologi toraks 205. Kalau dia sudah negatif, dia positif, nggak perlu lagi yang toraksnya itu, gitu maksud saya. Terus farmasinya itu apakah farmasi vitamin kah atau apanya? Karena kalau saya tahu rumah sakit Islam itu dia dose kan, berarti obat itu bisa dapat dari program. Ya, jadi itu sebenarnya masuk kendala kami Bu. Ada beberapa dokter yang resepnya itu nggak sesuai, jadi dia pakai obat pernapasan. Jadi dia nggak pakai program atau pasiennya mungkin ada efek samping dan lain-lain, jadi harus dia pakai obat. Kalau efek samping itu kan dia berarti bukan penegakan diagnosis dong. Ada kriteria lagi tarif pasien kalau dia pengobatan efek samping obat. Yang lain kan bukan sekali. Ya saya Pak bantu aja Bu ya. Pemeriksaan radiologi toraks walaupun toh itu sudah BTA-nya positif, mungkin kalau di rumah sakit termasuk di Bethesda juga kita di situ pun sudah artinya di cover oleh masuk di clinical pathway-nya, itu memang wajib dikerjakan. Itu masalahnya, maaf Bu lihatnya agak berbeda dengan puskesmas. Karena kita ingin tahu TB-nya itu seluas berapa, dan yang datang ke rumah sakit itu umumnya sudah lebih berat. Masalahnya kalau kita tidak punya database-nya dulu begini, seperti sekarang kita ngalami di rumah sakit. Itu penting masalahnya kita melihat seberapa luas klaimnya TB, ada tidak penyakit penyertanya, ternyata TB ada di orang evolusi. Karena beberapa kali kita juga menerima pasien yang cari second opinion dari puskesmas. Saya sudah diobati, sudah selesai, tapi sesek saya, batuk saya nggak sembuh-sembuh. Kita foto, habis warte, berarti pasien itu dulunya evolusi tapi tidak ketahuan. Nah sekarang datang ke rumah sakit terakhirnya sudah nih, kok pasien interkosalnya nyempit, itu malah tetangga. Memang itu sebelum era BPJS pun, kalau di Bethesda menggunakan clinical pathway itu sejak tahun 2008 itu memang ya. Ya, kalau tadi Masalah farmasi mungkin dari dokter paru yang di sana, mungkin kalau pasien itu datang hari pertama diberi, kalau lihatnya harganya segitu, itu kemungkinan diberilah sejenis gigi, ambrosol untuk supaya dahannya bisa. ya karena kalau lihat dari situ Pak, kalau misalnya tadi mau melihat yang lain, mungkin di itunya di dalam poin itu bukan lagi penegakan diagnosis Pak, karena kan harusnya ada yang lain ikutannya gitu maksud saya. Kalau penegakan diagnosis kan kita kan memang gitu ya. Tapi kalau untuk melihat yang lain mungkin bukan konteks di penegakan diagnosis maksud saya. Ya mungkin pedomannya dijalankan di puskesmas agak berbeda dengan yang dibuat oleh puskesmas. Dari RSI sini ada klarifikasinya. Mungkin dari BPJS ada tanggapan atas yang disampaikan teman-teman rumah sakit karena tadi banyak sekali yang merasakan di lokasi kalau MDR juga di sementara di cover oleh perusahaan misalnya seperti itu. Tadi mungkin Pak Bani ada mungkin ingin dicerita. Ya, terkait mungkin kalau bukan suatu diagnostik, mungkin tadi yang diceritakan untuk dokter Iswanto itu untuk cari penyerta yang lain. Tetapi kalau di rumah sakit klinisnya ke arah TB, terus kemudian BTA-nya negatif, itu salah satu diagnostiknya kan dari radiologis.
kira-kira bisa jadi masukan kemudian. Soalnya kan saya kan berpedoman pada pedoman. Atau mungkin ada buku pedoman puskesmas, buku pedoman rumah Kalau sakit. buku pedoman kalau nggak salah Pedoman kalau nasional itu kan semua satu sama. PTA 3 kali. Iya. Kalau PTA 3 kali yang positif 1 pun kalau ada fasilitas radiologi. Kalau Ya. Kalau PTA positifnya 1 kan dari 3 itu kalau positif dari ketiganya itu positif 2 atau 3 itu sudah langsung ditegakkan itu di PTA positif. Kalau TB dengan pemeriksaan 3 kali yang positif hanya 1 itu kan dari salah satu alurnya kalau ada fasilitas radiologi karena diberikan pemeriksaan ronsen kalau ternyata ada lesi yang positif TB dijadikan TB PTA positif juga. Jadi bukan hanya semata-mata untuk melihat penyerta yang lain tapi juga bisa untuk diagnostik juga. Ya, terima kasih sekali. Yes, mungkin ada Terima kasih. permasalahan yang rumah sakit. Kalau untuk yang rumah sakit Bethesda dan rumah sakit Islam nanti mungkin akan kami tampung, akan kami koordinasikan dengan yang memang nanti akan lebih enak sebenarnya nanti dari pihak BPJS yang terkait kasus ini akan datang ke rumah sakit Panjenengan nanti. Terus yang kedua terkait TBMDR, Ibu TBMDR kami pertengahan 2014 bertemu dengan Ibu Balvan sebenarnya dan juga dengan dokter sampai saya lupa. Memang pada rumah sakit tipe A dengan kasus TBMDR dengan banyak komplikatif ya, itu pasiennya kan tidak hanya TB saja, tapi banyak dengan yang tadi disampaikan. Ada beberapa kasus kalau dari Global Fund kan memang untuk TBMDR hanya TBMDR dengan komplikasi apa kan memang organnya dari Global Fund tidak menjamin. Jadi disampaikan oleh BPJS kan BPJS menjamin dengan seperti itu. Tapi kan kemarin juga ada komplain dari pasien apakah kami harus bolak-balik gitu. Terus dalam 1 hari itu boleh misalnya pasien A dijamin oleh Global Fund misalnya ya pagi. Terus karena ada DM-nya yang bersangkutan bisa ke lantai 4 oleh penyakit dalam, boleh kan BPJS menjamin. Ternyata dari sistem IT-nya itu memang tidak bisa dalam 1 hari pasien ada 2 penjaminan itu. Jadi memang solusinya saat itu ya akhirnya menjadi. Tapi sebenarnya kalau dari kami 1 register tidak apa-apa. Nanti kan pembayarannya dari kami berbeda dengan sistemnya GR itu sebenarnya, tapi memang sampai terakhir kemarin itu kan juga belum ada mau digunakan. Terus kalau kemudian rawat inap, saya rasa tidak ada masalah di MDR. Ini untuk yang rawat inap kayaknya selama ini juga bermasalah Mbak, karena yang dengan penyertanya dengan DM nanti tetap tidak dikasih obat-obatan. Yang kalau dengan DM-nya yang tidak dikasih obat-obat DM itu nggak dikasih. Karena yang sampai di kami hanya rawat jalan Ibu, jadi mungkin nanti kalau rawat inap yang menyampaikan dari penjaminan, jadi kan kami akan mencari datanya lewat instansi penjamin rawat inap bermasalah. Yang misalnya dengan DM yang Suwatina yang memberikan itu kan dengan DM dia kemarin harus membuat sekitar 1.400.000 berapa karena pakai insulin. Tapi kalau yang tidak ada masalah, yang tidak dengan komorbid ya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dengan penyerta itu pasien kemarin mengeluh sampai suruh bayar. Nanti yang untuk rawat jalan kita akan bahas lagi dan sekitar 2 bulan lagi untuk pertemuan Ibu, kemudian nanti kami tidak minta data di rumah sakit karena yang sampai pertama yang dirawat jalan. Soalnya yang rawat jalan sama rawat inap saya kira sama Mbak, permasalahannya sama. Oh ya. Pastinya ya itu aja. Ada lagi yang mau di-sharing Bapak Ibu di rumah sakit ke ada kementerian maupun BPJS? Ada? Cukup? Kalau tidak Pak Hari mungkin kegiatan selanjutnya
Ibu yang BPJS mau Iya. tunggu. Ini kita berikan kesempatan dulu Ibu BPJS untuk terima kasih BPJS. Ada pertemuan sebelumnya sih. Gini. Oke, Pak Hari, agenda kita selanjutnya sebelum ditutup Bu Putu, kalau mungkin ada pengumuman atau apa? Iya, terima kasih. Jadi agenda kegiatan HDMS fase kedua ini lebih lanjut, yaitu adalah pada bulan Maret ini adalah interactive education learning khusus untuk modul bedside teaching. Nah ini itu modul 4. Nah yang pertama ini yang rencana dengan topik TB anak ini akan kami adakan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Itu akan kami adakan tanggal 27 Maret ini. Mohon bantuan dari Rumah Sakit Sarjito, khususnya residen anak, koas yang kebetulan di fase anak bisa ikut nanti. Jadi tetap melalui webinar. Hari ini pun sebetulnya juga kita webinarkan, tetapi hingga jam 10 tadi tidak ada respon, ya sudah kita matikan. Karena Iya. akreditasi. Betul. Tadi kita tinggal aja pas waktu itu pas di Estella di anak-anak, jadi kita buru-buru nggak selalu. Iya. Untuk tanggal 27 kami titip pada Bapak Ibu di Bethesda, Dr. Henry, untuk membantu untuk kegiatan ini. Itu kita adakan jam 13.00 sampai jam 15.00. Demikian juga untuk Bethesda, Pak Is, Dr. Is, mohon bantuannya untuk terutama koas yang ada di Bethesda, koas anak. Sekiranya dapat mengakses kegiatan itu pada tanggal 27 siang jam 1 setelah Jumatan. Yang dalam jangka waktu dekat. Jam dekat itu. Dan nanti harapannya pada bulan April ini sekalian sekalian matur gitu ke Dr. Is dan dari Sarjito dan ke Dr. Heni. Itu untuk bedside teaching, tapi untuk TB dewasa itu akan kami selenggarakan di Bethesda. Nanti mohon bantuan Dr. Iswanto untuk dapat melakukan pengambilan gambar dan melakukan webinarnya untuk waktunya. Mohon nanti kita ikut untuk bulan April. Begitu juga untuk Rumah Sakit Sarjito karena kami fokuskan untuk TB MDR-nya. Nah kami juga model bedside teaching. Nah untuk TB MDR-nya untuk waktu pengambilan gambar dan webinarnya kami masih nanti tanggal berapa pasnya. Bedside teaching di pasien langsung. Iya, itu pasiennya bisa. Jadi yang terjadi di RSI pasiennya bisa model bisa asli. Jika asli, kami akan melakukan inform consent kepada pasien. Tetap inform consent. Berarti saya sebenarnya biasanya pakai APD yang itu. Jadi begitu. Baik, sementara itu dulu untuk akhir bulan Maret ini dan mungkin awal bulan April ke depan. Mau sharing Kita sedikit. sesuaikan mungkin dengan jadwal Bapak Ibu semua. Dan mungkin alternatifnya 9 Sama kan 18 seminggu dari situ ya. ya mungkin kalau tidak 15 18 April. Ya untuk kasusnya nanti misalkan pasiennya apakah simulasi atau pasien Kalau ada pasien Kalau oke, sebagai informasi dok, kemarin di RSI itu menggunakan pasien simulasi, kebetulan karena take-nya juga beberapa kali jadi agak panjang. Monggo nanti kalau memang pasien beneran itu berarti waktu pasien juga mungkin kita perlu agak berdiskusi ya. Jadi nanti kita bukan dulu ke depan. Kita atur lagi untuk tek-tek
paksa ya ada yang nanti Iya. kesimpulan. Ada lagi Pak Ali? Sedikit cukup. Oke, jika sudah, monggo Ibu Putu. Boleh ngomong. Enggak boleh, Gus. Mumpung ada Bapak dan Ibu dari rumah sakit, kami mungkin ingin minta bantuan atau masukan. Sekarang ini kita sedang menyusun suatu usulan untuk ke tim tarif di PPJK tentang pengelompokan untuk grup penyakit di TB, inasiditis. Kalau ada saran-saran masukan kepada kami, apa sih yang bisa nanti kita usulkan kepada tim tarif di sana? Karena melihat kondisi di lapangan, di mana pada saat tadi juga di rumah sakit itu sulit sekali untuk implementasi untuk inasiditis gitu. Jadi kita sekarang mengarah ke sana untuk usulan perubahan seperti itu. Mungkin kalau ada masukan-masukan bisa disampaikan ke Pak Mutakir, nanti share juga alamat email dengan nomor teleponnya, karena sebenarnya sudah terlambat, harusnya tahun lalu kita sudah bikin, cuma ya daripada tidak sama sekali. Kalau boleh usul ya Bu, Ya, boleh. karena itu dipakai Karena untuk dipakai. nasional, Iya. dipakai seluruh Indonesia, toh. Ya sebaiknya tidak tergesa-gesa. Ibu bisa menggunakan sebetulnya jalur profesi Iya. yang diundang dari masing-masing organi profesinya, Biasanya gitu. itu yang pokok dan beberapa rumah sakit, artinya yang benar-benar menjalankan di daerah. Jadi tidak cuma teori, kenyataannya di lapangan berbeda. Nah, silakan. Kalau saya gitu, masing-masing dari organisasi profesi masing-masing jelas. Dan tidak mungkin itu dibahas dalam satu hari. Betul. Mungkin dari bidang katakanlah dari penyakit dalam, mungkin berapa hari, dari paru berapa hari, anak 1 hari. Ini mikropatnya cuma 3 hari untuk seluruh. Nanti ya sambil-sambil seperti yang sudah. Ya memang Saya seperti itu Pak. kurang tepat lah. Ya. Menurut saya. Ya, sebenarnya kita membuat satu usulan Pak, bukan mau menyusun seperti itu. Karena kan yang berhak menyusun dokter itu kan di PPJK gitu. Tapi kita dari TB itu melihat kenyataan kok ini seperti ini ya, nggak bisa diimplementasikan. Memang kita selalu mengundang organisasi profesi. Tapi maksud saya pas ini kan di sini sambil saya sampaikan itu barangkali ada yang Bapak sebagai implementer di lapangan kan bisa lebih tahu. Ya nanti kan. Iya. Mungkin nanti bisa di-share. Sebaiknya nanti itu Indonesia Timur Oh, iya. diambil berapa, tengah Iya. berapa, barat berapa, karena mungkin beda daerah juga beda. Iya, betul. Itu sudah kita. Cuma maksud saya pas Dan dilibatkan perwakilan dari rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, Iya, sama sudah. dari segi pembiayaan lain. itu sudah dibikin seperti itu Pak. Karena yang kemarin kita buku juknis pun kita melibatkan organisasi profesi dari IDI ada, IDAI ada, KPD ada, juga dari rumah sakit dan dari dinas. Ya, ada lagi. Gimana? Forum ini tidak selesai sampai di sini, Ibu. Nanti mungkin bisa masukan-masukan yang Ibu minta tadi bisa Bapak Ibu pikirkan dulu. Nanti masuk ke Pak Mutakin gitu. Iya. Bisa di-share nanti kita share Pak Ali ya. Kontak personnya Pak Mutakin. Nanti bisa melalui Pak Ari nanti yang share kontak Pak Mutakin ini yang membantu Kemenkes UPD untuk menyusun regulasi maupun JKN. TB ya. Baik, terima kasih. Sekarang baik Bu Putu, kita tutup saja. Monggo Bu Putu. Terima kasih Pak Nandi, Bapak Ibu sekalian. Kita lumayan agak tepat waktu juga menyelesaikan workshop ini sampai dengan jam 12 lebih 10 dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi masukan untuk kegiatan kita lebih lanjut ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk PKMK tapi juga untuk rumah sakit terutama, dan juga untuk perbaikan pelayanan pada pasien. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hari bahwa akan ada kegiatan lanjutan berupa penyusunan modul 4 terutama ya,
yang terutama di BTSD dan Sarjito. Kalau Rumah Sakit Islam kemarin saya sudah sempat lihat syuting-syutingnya itu dilaporkan secara live oleh Mas Nandi waktu syuting untuk pengambilan gambar untuk Rumah Sakit Islam. Jadi kelihatannya sangat menarik ya dengan menggunakan fasilitas TV rumah sakit ya, yang barangkali juga itu jadi pelajaran juga bagi kami. Oh ternyata TV rumah sakit itu lumayan efektif untuk menyebarkan informasi dan juga menarik. Cuman mungkin perlu orang yang harus mengurusi untuk supaya selalu mengupdate informasi bagi pendengar atau pemirsanya gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti yang di BTSD dan Sarjito juga bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan modul-modul yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga atas kehadirannya di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa lancar untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dan kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.